Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Mana slogan kita? Ulangi lagi. Apa kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Siapa kita? Siapa kita? Mutiara Cendekia. Siapa kita? Siapa kita? Mutiara Cendekia. Mutiara Cendekia. Mutiara Cendekia. Mutiara Cendekia. Allahu Akbar. Mutiara Cendekia. Yes. Sepertinya yang laki-laki ini belum sarapan karena masih bingung dengan slogan STITM. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Bisa? 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di minggu yang kemarin kita telah mempelajari perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu perkembangbiakan hewan dibagi menjadi berapa macam? Silakan Isan. 2 vegetatif. Perkembangbiakan hewan. Yuk, perkembangbiakan hewan. Ya, Adina, coba. Ovivipar, vivipar, ovovivipar. Ada yang tahu apa itu ovivipar? Bertelur. Bertelur. Vivipar? Melahirkan. Ovovivipar? Melahirkan. Itu perkembangbiakan pada Wah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kita semua mengetahui macam-macam perkembangbiakan daripada tumbuhan. Ya, bagaimana nanti anatomi daripada tumbuhan, apa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Itu tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada yang mau ditanyakan. Ustaz akan mengayatkan ya di sini. Nah,
Bagi bisa kita lihat? Dah. Nah, silakan dibaca Nisa. Silakan dibaca. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangan biakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, jadi yang pertama ya, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada generatif dan vegetatif. Kalau generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Apa saja tumbuhan yang berbiji? Yang tangan tahu? Pepaya, semangka, durian, apel, jeruk, mangga, buah pir. Pokoknya semua buah yang berbiji, tumbuhan yang berbiji itu termasuk kepada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu berada pada bunga sebagai apa? Sebagai alat perkembangbiakannya. Bunga dibagi menjadi dua, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Putri di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri sudah memiliki struktur bunga. Jadi ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga.
atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nanti dihafal ini, nanti bisa tanya. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat di sana ada bakal biji Yang ketiga ada atau disebut dengan bakal biji. sel buah ya, atau bakal buah. Jadi di dalam bakal biji ini kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, worm maupun yang lainnya. Jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya, nah ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini adalah putih. Ini disebut dengan kepala putih. Ini namanya tangkai putih. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putih. Jadi fungsinya putih itu untuk apa? Nah, putih itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Jadi putih alat perkembangbiakan atau betina. Berarti sebenarnya mengandung tangkai buah atau bakal biji. Nah, seperti yang tadi disebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putih. Nanti setelah itu dia akan tuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana nanti kita langsung praktek. Ya. Bisa. Tadi berapa menit? Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup, sudah paham ini termasuk bunga lengkap atau tidak lengkap? Masuk dalam bunga lengkap. Jadi kalau dia termasuk dalam bunga lengkap, berarti dia bisa, coba sebutin bunga lengkap terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Yuk, bunga lengkap terdiri dari apa saja? Tangkai dasar bunga, kelopak bunga, salam putih. Wah, terdiri dari bunga lengkap. Oke. Nah, kalau sudah paham,
Ustadz Gali akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan secara kelompok. Ada yang membaca, ada yang mengisi jawaban. Sambil melihat bunganya ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ya, kelompok 1. Silakan dibaca dulu pembiakan. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Mari Ustaz mulai. Di skip sama dia. Dia skip. Tidak visualis Alia. Kalau kalian baca LKPD-nya, jawabannya ada di LKPD semua. Ya, ada itu. Nah, lalu waktunya 10 menit lagi. Jangan lupa kesimpulannya dibuat. Kesimpulannya anak deh. Astagfirullah. Saling bekerja sama sama dengan Oh, udah. Oh, tulis harusnya kesimpulan.
Dan nomor 3 lagi mana? Jelaskan jenis ini. Yang mana yang ini jelaskan? Sudah selesai? Bintang. Jelaskan ini. Aku gak kamu diomongkan dulu. Aku nih jelaskan jenis-jenis berkembang biakan tumbuh secara bergantian. Saya kan udah cukup. Gue beli dua. Aku tinggal. Oke, sudah simpulan. Jangan lupa kesimpulannya nanti silakan per kelompok dibacakan kesimpulannya. Apa saja? Jangan lupa kesimpulannya. Tulis. Yang pengen hati tua. Bisa? Ya. Siapa yang nulis jawaban? Oh, aku. Mana yang nulis jawaban? Ayo bekerja, kerjasama. Tunggu, jangan dicabut. Yang buatnya cakep sih.
Sampai sudah selesai. Saat ini apa tadi? Nah, itu namanya bakal. Kalau kalian buka bunga itu nanti dia ada bakal biji. Buka satu. Sini ada bakal. Nah, bakal buah atau bakal biji. Nah, ya, jendolan ini akan menjadi buah. Apa nanti yang akan menjadi bakal buah? Nah, ini kalau kita lihat dari mikroskop bentuknya lucu sekali. Ada. Ustaz dulu pernah coba pakai mikroskop apa benang sari. Benang sari itu dia kayak bentuknya. Sudah? Sudah? Oke, silakan kelompok 3, Mutiasifah, Akila. Bacakan kesimpulannya saja. Jadi tumbuhan yang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, silakan maju ke depan dibacakan. Yang lain perhatikan, kelompok 3. Ya, yang jenis membiarkan tumbuhan secara vegetatif akar buatan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok yang keempat boleh maju. Siapa? Siapa yang maju? Nikita. Oh, bedakan saja, nggak apa-apa. Bacakan itu. Silakan maju ke depan. Itu yang perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang yang vegetatif buatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 1 masuk. Kalian yang besar suaranya. Yang lain perhatikan. Membiarkan tumbuhan secara vegetatif alami. Itu yang vegetatif alami. Sekarang vegetatif buatan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Silakan Sarhan maju. Ya. Sini. Silakan. Jadi terkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, spora, tunas, agar tinggal atau gamba, umbi batang, umbi bakar, tunas, adventice, geragi. Jadi terkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, sedangkan cangkok, penyambung, merunduk, menembak, tunas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, di sini Ustadz akan memberikan lembar evaluasi atau soal. Terdiri dari mau 5 atau 10?
5 atau 10? 10 atau 20? 20 atau 25? Oke. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa dibuat namanya di bawah. Hanya 4 soal. Dikerjakan. Jangan lupa dibuat nama, kelas, tanggal. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 1 itu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang ditunjukkan pada nomor. Nah, dari 7 apa, 8 apa. Yang nomor 6 itu tadi yang kita buka tadi. Ya, yang kita buka tadi yang kayak ada bisu-bisu warna putih.
Belum lah 70. Minimal 90. Dikerjai ya, dikerjai. Itu pakai lebah itu. Ya, itu tuh kamera fokus ke kamu. Apa yang kamu bilang? Beda. Aku sama aku bengetin kan. Lebih. Sekarang enggak. Lagi nih cara kambang. Mabar ya Allah. Nah, nulis kamu sabar. Nah, nulis mau bentar.
selesai? Yang belum masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Kerjakan. Yang sudah periksa lagi jawabannya, takutnya nanti ada yang keliru. Kapan langsung fakultas apa? Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan paling ujung. Kumpul ke depan. Silakan dikumpulkan tanpa bersuara. Oke, kita akan bahas. Silakan dikumpulkan. Kita akan bahas baik RKPD maupun tugasnya, silakan dikumpulkan. Sudah? Kumpulkan sama Ustaz kali. Yang laki-laki mana? Yang laki-laki, silakan Fadil kumpulkan. Sudah? Oke, perhatikan. Kita bahas. Yang pertama di situ kalian tadi disuruh menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, yaitu pada bunga. Nomor 1 adalah mahkota. Oke, udah benar semua. Nomor 2 itu adalah kepala sari. Benar juga. Kemudian yang ketiga itu tangkai sari. Yang keempat itu kepala putih. Yang nomor 5 itu tangkai putih. Nomor 6 adalah bakal biji atau bakal buah, sama ya. Kemudian yang ke-7 tadi ada tangkai bunga. Yang ke-8 dasar bunga. Yang ke-9 adalah kelompok. Kemudian bagian tumbuhan pada nomor 6 berfungsi sebagai, nomor 6 tadi apa? Bakal buah. Nah, sebagian ini sudah benar semua. Bakal buah itu berfungsi ya. Apabila sudah terjadi penyerbukan, maka bakal buah atau bakal biji itu akan berubah menjadi buah yang seutuhnya. Ya. Kalau seandainya ada bunga mangga telah terjadi penyerbukan, maka
bakal buahnya itu akan berubah menjadi buah mangga. Kalau ada bunga durian, ya, berarti ketika sudah terjadi penyerbukan, maka bakal buahnya akan menjadi buah durian. Dan setiap buah-buahan yang berbiji, setelah terjadi penyerbukan, maka dia akan berubah menjadi buah seutuhnya. Nah, jelaskan bagaimana proses penyerbukan pada gambar di samping. Di situ ada gambar apa? Bunga dan lebah. Nah, jadi bagaimana? Ini udah benar semua, kalian udah pinter semua di sini. Bisa baca di sini ya. Jawaban ini bisa benar. Jadi ketika lebah itu menempel pada bunga, kakinya itu menyentuh serbuk sari. Nah, ketika lebah itu mencari bunga yang lain pada bunga yang sama, serbuk sari yang menempel pada kaki lebah itu akan jatuh ke kepala putih, maka dia terjadi penyerbukan. Bisa penyerbukan tetangga, bisa juga penyerbukan bastar. Paham? Nah, kemudian soal terakhir tentang langkah-langkah perkembangbiakan vegetatif. Ustadz ambil aja contoh di sini yang paling mudah, stek batang. Itu biasanya dilakukan ketika orang mau bertanam tanaman singkong atau ubi atau ketela pohon. Ya, jadi mudah sekali nanamnya itu, cukup potong-potong saja. Batangnya menjadi beberapa bagian, tinggal ditandur, ditanam dalam tanah. Maka dalam 3-4 bulan akan bisa dipanen. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan perwakilan dari kalian menyimpulkan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Karena bisa menyimpulkan? Apa yang bisa menyimpulkan? Kansa. Oke, Kansa boleh menyimpulkan. Yuk. Silakan Kansa menyimpulkan. Terdiri dari lengkap terdiri dari tangkai, sinar sari, kepala putih, mahkota, bakal biji. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, nah sekarang perhatian, bagaimana jika kita belajar pada hari ini menyenangkan? Kalau menyenangkan, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ustadz harap pembelajaran hari ini itu bisa menjadi berkah dan bisa kalian nanti praktekkan jika kalian mau menjadi seorang profesor atau seorang peneliti, ya, kalian bisa terapkan nanti. Kita kan nggak tahu kan, bisa tahu nanti di sini ada jadi profesor ahli dalam bidang plant geologi atau bagian tanaman. Dia kerjaannya meneliti tanaman, ya. Nah, dari itu bisa simpulkan bahwasanya, sama-sama kita simpulkan sekali lagi bahwa tumbuhan itu terdiri dari batang, buah, daun, akar, dan bunga. Yang menjadi tempat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah pada bunga. Bunga terdiri dari bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri dari yang pertama ada tangkai bunga, ada dasar, ada kelopak, ada bakal buah atau bakal biji, ada mangkok, ada tangkai sari atau benar sari, ada kepala. Paham sampai di sini? Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membuat atau vegetatif buatan seperti mencangkok. Nanti minggu depan kita akan praktek bagaimana cara mencangkok dan menempel ovulasi pada tumbuhan.
Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Shadaqallahul azim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha